Selamat datang di saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar, tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Mari kita mulai penjelajahan sejarah kerajaan di Nusantara ini dengan topik terbaru kami, runtuhnya Kesultanan Kota Pinang. Kesultanan Kota Pinang, sebuah entitas sejarah yang kini mungkin telah redup di benak banyak orang, tetapi pernah menjadi salah satu pilar kekuatan di wilayah Nusantara. Dengan kekayaan sejarah yang mendalam, kesultanan ini memperlihatkan jejak peradaban yang kaya dan berwarna di tengah-tengah arus sejarah Indonesia. Kesultanan Kota Pinang pada mulanya bernama Kesultanan Pinang Awan. Kesultanan ini didirikan oleh Batara Sinomba atau Batara Gurga Pinayungan, Tuanku Raja Sakti, putra Sultan Alamsyah Saifuddin yang berasal dari Kerajaan Pagaruyung. Sultan Batara Sinomba kemudian menikah dengan seorang putri setempat. Ia memperoleh 2 orang putra dan seorang putri yang bernama Siti Ungu Selendang Bulan. Kemudian ia menikah lagi dengan seorang putri setempat lainnya dan memperoleh seorang putra. Istrinya yang kedua berusaha mempengaruhi Batara Sinomba agar putranya lah yang kelak menggantikannya sebagai raja, sehingga kedua orang putra raja dari istri yang pertama itu diusir. Setelah membunuh Batara Sinomba berkat bantuan tentara dari kerajaan Aceh, maka Sultan Mangkuto Alam putra dari istri yang pertama naik tahta menjadi Sultan Kota Pinang. Sebagai balas jasa, Siti Ungu dinikahkan kepada Raja Aceh, Sultan Iskandar Muda. Kelak keturunan Mangkuto Alam dan Siti Ungu inilah kemudian yang menjadi raja-raja di Kesultanan Asahan, Panai, dan Bilah. Kesultanan Kota Pinang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17 hingga abad ke-18. Pada masa ini, kota ini menjadi pusat perdagangan yang ramai, di mana barang-barang dari berbagai belahan dunia dipertukarkan. Keberadaan pelabuhan yang strategis membuatnya menjadi tempat singgah yang penting bagi armada perdagangan dan perang dari berbagai negara. Meskipun mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17 dan abad ke-18, Kesultanan Kota Pinang tidak luput dari tantangan. Persaingan antar kesultanan di wilayah Nusantara seringkali memicu konflik dan peperangan. Selain itu, kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda, juga mengubah dinamika politik dan perdagangan di wilayah ini. Pada akhirnya, Kesultanan Kota Pinang jatuh ke tangan kolonial Belanda pada awal abad ke-19 setelah berbagai konflik dan serangan militer. Kemudian dilanjutkan dengan adanya serangan militer Jepang ke Nusantara yang berakibat kesultanan ini kembali jatuh ke tangan militer Jepang. Setelah Jepang meninggalkan Indonesia pada tahun 1945, para sultan di Sumatera Timur menghendaki kedudukannya sebagai raja kembali dipulihkan. Namun setahun kemudian, pergerakan anti kaum bangsawan dalam sebuah revolusi sosial Sumatera Timur yang didukung oleh kaum komunis dengan menggerakkan para buruh tidak menginginkan adanya pemulihan sistem feodalisme tersebut. Akibatnya, kesultanan-kesultanan yang ada di Sumatera Timur seperti Kesultanan Deli, Kesultanan Langkat, Kesultanan Serdang, Kesultanan Bilah, Kesultanan Panai, Kesultanan Kuala, dan Kesultanan Kota Pinang sendiri dipaksa untuk berakhir dan bergabung dengan Republik Indonesia. Sebagian besar keluarga kesultanan di Sumatera Timur ditangkap, diasingkan, bahkan hingga dibunuh. Istana kesultanan ini
dihancurkan massa yang telah terprovokasi. Meskipun demikian, warisan peradaban dan kejayaan kesultanan ini tetap terus hidup dalam ingatan dan budaya masyarakat lokal. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Dewi Surya 2. Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah lainnya. Salam sejarah dari Dewi Surya 2.